Capricorn, halo Capricorn, apa kabar Capricorn? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Capricorn, ini adalah love reading untuk kamu di akhir Januari, minggu terakhir bulan Januari tahun 2022 ini. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter. Ya, readingan ini bersifat umum, general reading, tidak akan cocok untuk semua Capricorn, jadi jangan dipaksa jika tidak resonate. Take it resonate, ya. Dan saya juga selalu mengingatkan untuk tidak menjadikan apapun hasil readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam mengambil keputusan Capricorn. Tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta, pemilik semesta ini, bukan kartu tarot ini, karena tarot hanyalah media yang saya pergunakan untuk mencari solusi pemecahan masalah saja. So bijaksana dalam menyikapi setiap readingan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel ini. Oke guys, ya. Saya di sini akan mengambil 3 tebaran kartu untuk melihat energi percintaan kamu. 1 kartu untuk melihat energi atau situasi di masa lalu. 1 kartu untuk melihat energi atau situasi saat ini ketika kamu menonton video ini seperti apa, ya, kisah cinta dan asmara kamu saat ini. Lalu 1 kartu untuk melihat situasi atau energi di masa yang akan datang setelah kamu menonton video ini atau setelah bulan Januari ini. Oke, situasi bisa vice versa, energi bisa maju mundur. Take your resonate. Oke, siap ya, my darling angel. Please clarifier untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter. Seperti apa situasi atau energi di masa lalu tentang cinta dan hubungan asmara teman-teman Capricorn? My darling angel, please clarifier. Apa? Oke, cinta baru. Sepertinya di masa lalu, sebelum kamu menonton video ini, kamu bertemu dengan orang baru di sini. Tetapi mungkin kalian berbeda. Ya, kamu memiliki perbedaan, mungkin beda budaya, beda agama. Ya. Ada faktor yang berbeda antara kalian, antara kamu dengan orang baru ini. Oke, situasinya atau energinya saat ini, cinta dan asmara kamu seperti apa Capricorn? Ketika kamu menonton video ini, ya. Deception. Oke, seorang di sini menggunakan topeng. Oke, hati-hati Capricorn di sini, karena seorang di sini mungkin hanya ingin memanfaatkan kamu saja, orang baru ini, passion di sini, tapi sebenarnya dia tidak mencintai kamu Capricorn. Ya, di sini dia hanya ingin memanfaatkan kamu, mungkin di sini ya karena terobsesi secara seksual, probably like that. Dia tidak akan cocok untuk semua Capricorn, ya, nggak akan semua Capricorn sama, sesuaikan saja. Dan kita lihat di masa yang akan datang, di masa depan, in the future situation seperti apa di sini setelah kamu menonton video ini atau setelah Januari, ya. Seperti apa situasi atau energi cinta dan hubungan asmara kamu di sini Capricorn. Oke, healing family issue. Oke, religious factor. Memang di sini aku lihat, ya, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ya, cinta kamu itu mungkin kamu sering bertemu dengan orang yang tidak satu vibrasi dengan kamu. Beda agama, mungkin beda budaya, beda negara, ya. Di sini kamu sering terkoneksi atau berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi perlu kamu pahami, sadari bahwa hal tersebut sebenarnya ingin mengarahkan kamu, mengajarkan kamu, ya, karena memang ada jalur spiritual agar kamu itu mungkin lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam memilih calon pasangan. Capricorn. Sini terutama di sini dengan orang baru, healing family issue di masa yang akan datang di sini, ya. Aku melihat dan merasakan akan lebih bermanfaat hubungan, ya, mungkin tidak mendapat restu di sini dari orang tua, terutama sosok seorang ibu di sini, karena biasanya kartu ini tuh menunjukkan tentang restu, ya kan. Tapi mungkin kalian ini backstreet, udah tahu misalnya beda agama, udah tahu nggak mungkin begitu, ya kan. Dan mungkin kamu nggak mau, banyak sekali ya yang melakukan personal reading coaching dengan saya itu seperti itu. Saya nggak mungkin lah Kak kalau mengikut pindah agama dia, udah tahu nggak mungkin tapi masih dijalani hubungan itu. Untuk apa kalau udah tahu nggak mungkin?
Apa yang diharapkan dari sebuah hubungan yang memang sudah tidak mungkin di awal kamu sudah tahu. Gitu. Kita harus bisa membuat keputusan, guys. Kalau kita sudah yakin, dia mungkin juga tidak akan mau berpindah agama. Kalau misalnya agama yang menjadi masalah, kan terlihat di sini itu mungkin budaya, agama, kasta, harta dan tahta, ya kan? Di sini it's impossible. Nggak usah bertahan dalam situasi, oh mungkin nanti akan berubah, oh mungkin begini, oh mungkin begitu, mungkin nanti akan direstui. No, di sini jawabannya. Di masa yang akan datang, tetap di sini ya. Your love life benefit as you forgive your parent. Ya, hubungan cinta kamu itu akan bermanfaat apabila kamu itu bisa mungkin mendapat restu dari keluarga, orang tua di sini terutama. Jadi saat ini tuh kalian tuh sama-sama menggunakan topeng, berbohong begitu, membohongi perasaan masing-masing. Di sini masih sering menggunakan topeng dalam menjalani hubungan begitu. Oke, kita lihat lebih jelas situasinya seperti apa dari energi itu. Nah, itu belum terlihat jelas di sini. Deception ini juga bisa menunjukkan tentang seorang yang sering menggunakan topeng. Sejati juga orang baru, karena di situ ada orang baru. Mungkin kamu kenal dengan orang baru, berhati-hati dengan orang baru yang baru saja kamu kenal, karena ada indikasi dia akan memanfaatkan kamu saja. Mungkin dia membohongi kamu, ngomongnya udah duda atau janda begitu, ya kan, single tapi ternyata masih beristri atau bersuami, ya kan. Oke, kita lihat lebih jelas dari situasinya seperti apa untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus dan Jupiter ya, karena general reading. Jadi tidak akan cocok untuk semua teman-teman Capricorn. Take your resonate. Situasi juga bisa vice versa. Jika ini bukanlah energi kamu, bisa saja ini adalah energi seorang yang terkoneksi dengan kamu atau berdealing dengan kamu. Seseorang di sini sepertinya memang sudah berkeluarga. Untuk beberapa di sini ada Ten of Pentacles. Dia sudah berkeluarga dan terlihat di sini ya keluarganya baik-baik saja. Dia bahagia. Dia ya mencintai keluarganya, atau kamu di sini Capricorn yang mencintai atau keinginan terdalamnya kamu untuk segera berkeluarga, bisa jadi juga. Oke, lalu apa yang dilihat? Oke, ya, masa depan ingin berkeluarga, menikah, memiliki hubungan yang ada ikatan di sini, menginginkan hubungan ini tuh ingin dibawa naik level lah, begitu, menginginkan hubungan itu yang naik level ya. Kalian bahagia, kamu bahagia di sini kali ya, kamu menginginkan hubungan yang bahagia atau keluarga yang bahagia. Oke, untuk kalian mungkin yang situasinya sudah menikah, di sini keinginan kamu itu menginginkan keluarga yang bahagia. Siapa sih yang tidak menginginkan kebahagiaan? Semua orang berhak untuk menginginkan kebahagiaan, tapi cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri yang perlu dipelajari. Mandate, situ kalian ya. Healing family issue itu artinya kan harus menemukan kembali di sini nih ya. Jika saat ini hubungan kalian sedang menggantung, terutama bagi kalian yang sudah menikah di sini, healing family issue itu kan lebih bermanfaat apabila kalian itu bisa saling memaafkan di sini. Saling memaafkan dan saling mengenal, melupakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dan membuka lembaran baru. Apalagi kalian sudah punya anak, komitmen, new beginning di situ. Jadi jangan hanya fokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusi. Apa yang membuat hubungan ini tuh stuck saat ini atau menggantung ini? Apa karena kalian LDR atau karena sudut pandang yang selalu berbeda, karena ada perbedaan budaya mungkin di sini. New love ini juga seperti menemukan cinta baru dari orang yang sama probably, atau mungkin kamu sendiri, di dalam diri kamu sendiri kamu ingin mencoba sesuatu hal yang baru begitu, membuka hati kamu, tidak lagi menggunakan topeng, tapi kamu lebih mengikuti naluri kamu begitu, mengikuti arah passionnya kamu, jiwanya kamu, dimana selama ini terlalu banyak intrik, manipulatif di dalam hubungan ini yang kamu lakukan. Tetapi di masa yang akan datang aku lihat ya, seseorang di sini dia akan
memaafkan dirinya, tidak lagi menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena dia sudah sadar bahwa your love life influenced by religious upbringing and spiritual path. Menyadari akan adanya perjalanan jiwa, ya, perjalanan spiritual, membawa pelajaran jiwa di sini tuh, artinya kedewasaan, kebijaksanaan yang didapatkan di sini. Lalu apa yang diabaikan oleh seseorang di sini? Mengabaikan selama ini seseorang di sini, kamu, entah pasangan kamu di sini ya, terlalu berpikir sempit, tidak mau membuka cara berpikirnya, hanya fokus pada diri sendiri, merasa ya sok single atau ya I'm single I'm happy, katanya begitu. Tidak memikirkan perasaan orang lain begitu, atau mungkin juga di sini ya, kamu merasa bahagia dengan diri kamu sendiri karena kamu sudah self love, sehingga pasangan kamu di sini tidak mau kehilangan kamu, atau seorang di sini yang selama ini stagnan, akhirnya kamu bisa merasakan di sini kebahagiaan, harapan kamu itu terwujud, di mana kalian saling membahu, saling mengapresiasi, saling mendukung di sini, bekerja sama untuk saling mendukung, ya kan? Judgment itu juga tentang wake up call, menemukan perspektif baru, begitu ya kan? Sini kembali bangkit ini setelah masa jeda hubungan ini. Mungkin kalian tidak ada komunikasi di sini, sudah hubungan ini menggantung sudah 4 tahun 4 bulan gitu di sini. Tapi ketika seorang di sini sadar ya, yang mana selama ini mungkin dia selalu bingung, dasar hubungan ini tuh adalah engagement, kebenaran, kejujuran, told to be told, jujur, tidak lagi ragu-ragu, ya kan? Komunikasi. Jika saat ini tidak ada komunikasi, ya dasarnya itu adalah komunikasi, mengungkapkan apa yang diinginkan, kesukaan dan ketidaksukaan. Gak perlu bingung. Mungkin sama ini tuh seseorang di sini tuh tidak mau mengungkapkan perasaannya atau tidak jujur dengan perasaannya itu karena dia bingung, emosi yang selalu naik turun. Ya namanya juga kehidupan, pasang surut, ya kan? Atau mungkin dia bingung dengan pilihannya, memiliki pilihan lain, ya entah masalah keuangan juga, kesulitan finansial juga bisa menjadi masalah. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu kebingungan apa yang sebenarnya membuat seorang itu menjadi ragu, ya kan? Ragu dengan keinginan dia yang sebenarnya untuk menghubungi, begitu mungkin belum merasa percaya diri karena mungkin masih ada kesulitan keuangan, ya kan? See, Three of Swords di bottom of the decknya ini. Open your heart to give and receive the energy of all di sini, ya. Kamu aman untuk mencintai, Capricorn. Buka hati kamu, lepaskan maaf, maafkan diri kamu. Katakan pada hati kamu ya, bahwa kamu memaafkan dia, karena kamu minta maaf pada diri kamu sendiri karena kamu sudah mengabaikannya selama ini. Why not? Do it. Saya sering melakukan hal seperti itu. Ketika saya makan terlalu berlebihan, jantung saya pasti akan sakit. Tubuh saya akan langsung memberikan respon terhadap makanan yang saya makan, karena makanan itu mungkin tidak cocok dengan tubuh saya. Dan hal itu mungkin mengganggu kesehatan saya. Dia akan langsung bereaksi. Dan saya hanya perlu untuk memegang dan mengelus bagian yang sakit. Ya, mungkin beberapa makanan yang saya makan itu tidak mau dimuntahkan. Biasanya tuh kalau nggak cocok sama perut saya, dengan tubuh saya, dia akan langsung bereaksi dan muntah. Atau enggak saya terus gitu seharian sampai habis itu makanan yang enggak cocok itu. Tapi kalau ada makanan mungkin yang tidak bisa saya muntahkan dan hal itu mengganggu organ-organ tubuh saya yang lain, dia langsung akan kayak memberikan signal gitu. Jadi saya hanya perlu mengelus bagian yang sakit itu dan berbicara, entah itu jantung, entah itu hati, entah itu perut.
Kita ajak bicara tubuh kita sendiri. Kayak orang gila aja, Kak. Iya, emang harus begitu. Itulah cara mencintai diri kita sendiri. Kita minta maaf pada diri kita sendiri, tidak menyalahkan diri kita sendiri. Tidak lagi menyalahkan diri kita dan tidak menyalahkan orang lain. See, deception. Situasinya saat ini kamu masih sering deception. Sering menggunakan intrik, politik, manipulatif, menyalahkan orang lain. Ya. Atau sebaliknya pasangan kamu, kalian saling menyalahkan. Tidak jujur. Tidak menerima, artinya kalau orang yang tidak jujur dengan dirinya sendirinya itu artinya dia itu tidak menerima kekurangan dan kelebihan yang dia miliki itu. Dia selalu menjadi orang lain, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Padahal untuk bisa menemukan kebahagiaan itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain agar dicintai, tetapi jadi diri kita sendiri aja gitu. Be yourself. Oke, kita klarifikasi the hangman. Kenapa hangman di situ? Capricorn. Oke, ini dia. Ya, probably di sini memang penyebab hubungan ini tuh berakhir atau menggantung selama ini tuh. Kenapa belum ada kejelasan? Mungkin ya, padahal kalian tuh sudah berencana ingin menikah, ini. Karena mungkin ada financial issue di sini juga. Tetapi ketika seorang ini merasa dia siap secara finansial, siap untuk berkomitmen, bertanggung jawab, membangun apa yang dia dirasakan oleh seorang di sini. Dia merasa sudah menemukan seseorang yang cocok dengan dia. Ya kan di sini. Sih, beberapa di antara kalian mungkin seorang single parent atau kamu berdealing dengan seorang single parent, nggak mesti juga ya single happy, seorang yang sudah sangat dewasa secara berpikirnya. Orang yang sangat populer begitu. Oke. Secara usia memang di sini kenapa selama ini hubungan ini stagnan? Karena seorang di sini tuh takut, nggak pede, insecure artinya di sini. Karena dia melihat kamu atau kamu melihat seorang di situ tuh secara ya sudah sangat dewasa, kamu cantik atau ganteng mungkin. Itu yang membuat dia tuh takut untuk mengungkapkan keinginannya, tidak ya udah kalah sebelum perang gitu di sini. Nggak pede. Kehilangan rasa percaya diri, ya kan? Itu apa kebenaran yang ingin diungkap? Dasar dari hubungan ini tuh adalah komunikasi kalau aku lihat di sini, ya. Oke. Tidak mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Nih, berusaha untuk mengontrol perasaan itu karena terlalu gengsi, itu ya kan, deception. Capricorn. Probably ini Capricorn sendiri yang gengsi. Untuk mengungkapkan, untuk jujur dengan perasaannya, mengakui kalau cinta, takut dibilang bucin gitu, padahal baper banget di sini. Setelah pasangannya let go di sini, setelah kamu pergi mungkin di sini, dia hanya bisa memperhatikan, melihat kamu dari jauh. Ya, kalau kamu tidak ya terus membohongi perasaan kamu, tidak mau jujur, padahal kamu sangat menginginkan hal ini Capricorn. Jika kamu ya di sini yang dalam situasi ini, maka seorang di sini akan pergi meninggalkan kamu. Aku lihat, ya, entah kalian sudah menikah atau tidak, atau sedang PDKT di sini. Karena tidak ada kejelasan, seorang di sini aku lihat akan pergi. Let go dia. Karena yang dia butuhkan itu adalah komitmen. Seorang yang membutuhkan komitmen. Di sini. Jika kamu memang membutuhkan bantuan dari keluarga kamu atau teman-teman kamu, kamu akan mendapatkannya. Katakan. Ya, mungkin selama ini kamu ada trauma, pernah sakit hati, pernah dikecewakan di sini. Jadi kamu takut dikecewakan lagi. Kemungkinan untuk kecewa lagi itu pasti ada. Three of Swords. Tuh, ya kan? Katakan saja, playfulness. Ikuti kata hati kamu. Ikuti jiwa kamu. Biarkan jiwa kamu bernyanyi dengan gembira di sini, ya. Rasional aja. Ungkapkan apa yang kamu rasakan itu. Keinginan-keinginan kamu. Kamu menginginkan kebahagiaan. Semua orang berhak untuk mendapatkannya itu.
Oke, Capricorn, saya rasa ini sudah cukup. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Atau jika kamu ingin energimu saja yang dibaca, silakan lakukan personal reading. Ya, jika berminat melakukan personal reading pada saya, silakan hubungi saya melalui WA atau email yang tersedia di bawah video ini. Personal reading itu berbayar. Sekali lagi, stay on my channel. Salam penuh cinta, bye Capricorn.